Nama budaya, nama saya Kejibu dari kelas 9G. Saya akan Damadesana mengenang, memahami hukum perubahan tua, sakit, dan mati. Mengapa hidup harus mengalami usia tua, sakit, dan mati? Pertanyaan ini muncul dari pikiran kita sendiri. Tapi dari manakah jawabannya bisa timbul? Marilah kita pelajari secara teliti dan benar dengan menggalinya dalam sebaik-baiknya uraian di bawah ini. Tua, sakit, dan mati hanyalah proses. Dalam Abhin Hapacavekapa terdapat kata-kata, aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku tak akan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Artinya, 3 faktor kehidupan ini, tua, sakit, dan mati adalah bagian dari proses hidup. Hidup ini tidak mungkin tanpa usia tua, sakit, dan mati. 3 faktor ini akan selalu hadir dalam kehidupan selama proses lahir dan mati masih berlangsung berulang kali. Itulah sebabnya ketiga hal itu tidak bisa diatasi oleh siapapun sebelum capai kebebasan akhir. Nibbana, hanya arahat yang sudah mengatasi usia ini, sakit dan mati. Jadi usia tua, sakit, dan mati hanyalah proses perubahan. Proses itu sendiri adalah perubahan. Pikiran dapat menyentuh, mengenal, mengerti dengan menyangkutnya taan terjadinya proses perubahan yang memang sungguh-sungguh alami sifatnya. Akan dapat bersikap netral terhadap apapun yang terjadi dalam proses itu. Dengan demikian, tidak terdapat beban yang mempersulit pikiran dalam menyadari kondisinya. Kita yang mengalami perubahan, pikiran pun sesungguhnya mengalami proses, dan oleh karena itu perubahanlah nyata-nyata dilaluinya. Kadang-kadang senang, gembira, puas, tenang, nyaman, bisa dijaga dan dikendalikan, dan sebagainya. Tapi justru karena terjadi perubahan tidak menentu, maka kadang-kadang pikiran itu juga tidak senang, tidak gembira, tidak puas, atau kecewa, tenang, tidak nyaman. Proses yang terjadi dalam perubahan itu sendiri kadang lambat, kadang cepat. Karena terlalu cepat, maka kadang sulit dibedakan kalau pikiran itu berubah berganti-ganti dengan sangat cepat. Itulah perubahan yang berproses dengan sangat cepat dan tidak pernah diam meskipun 1 detik. Jika terlalu dipikir, maka proses itu rasanya sangat lama, kenyataannya tidak. Pahamilah perubahan itu berjalan terus. Kita harus berusaha untuk dapat menguasai pikiran dengan mengendalikannya sedapat mungkin, dan tidak membiarkan pikiran itu sendiri justru memperbudak diri kita. Bila mana kita dapat melakukan hal ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan dapat memahami perubahan yang tidak pernah berhenti itu. Sebagaimanapun adanya, memang demikian. Pemahaman timbul melalui perenungan. Buddha mengajarkan kepada kita semua merenungkan bahwa segala sesuatu di dunia ini jelas-jelas mengalami proses perubahan yang tidak pernah berhenti sedetik pun. Sebuah pernyataan Buddha terdapat dalam satu sutta pendek, Kindada Sutta, bagian dari Majjhima Nikaya. Dalam sutta tersebut dikatakan bahwa siapa yang suka memberi makanan adalah pemberi kekuatan. Siapa yang suka memberi pakaian adalah pemberi keindahan. Siapa yang suka memberi transportasi adalah memberi kemudahan. Siapa yang suka memberi lampu penerangan adalah pemberi kemampuan melihat dengan jelas. Siapa yang suka memberi tempat atau tinggal adalah pemberi segala sesuatu. Tetapi siapa yang suka memberi dhamma adalah pemberi dis tanpa kematian nibbana. Jika kita renungkan pernyataan itu dengan baik, semuanya adalah tidak bisa dibawa terus meskipun beranggapan itu milik kita. Punya kekuatan atau kekuasaan, pakaian yang indah, rumah yang mahal disebut bagi kita hanyalah hak yang mau tidak mau harus kita lepas bila mana waktunya tiba untuk berpisah dengan kita. Siapa yang bisa memahami hal itu dengan baik, maka apapun yang terjadi di sekelilingnya termasuk dalam dirinya sendiri akan bisa mengerti dengan benar dan menerimanya pula dengan cara yang benar.
Dalam Anagata Bayani Sutta Anguttara Nikaya dikatakan terdapat satu kisah biksu di mana dalam dirinya timbul ingatan, sekarang ini saya masih muda, berambut hitam, terkondisi dengan usia remaja tahap pertama masa kehidupan, suatu saat akan tiba sebagai penyataan ketika tubuh ini secara ujar dipengaruhi oleh usia tua. Bila mana seseorang dikuasai oleh usia tua dan kelabukan yang tidak mudah untuk mengenal Dhamma, ajaran Buddha sulit untuk bermukim di hutan atau tempat yang sepi atau di tempat-tempat yang terasa asing bagi manusia. Sebelum sesuatu yang tidak diundang, tidak diinginkan, tidak disenangi ini terjadi, biarlah saya berusaha keras untuk mencapai yang belum dicapai, merealisasi yang belum direalisasi, sehingga terjamin dengan Dhamma saya bisa hidup dengan penuh kedamaian meskipun sudah tua nanti. Hal tersebut patut kita renungkan hingga sampai pada pemahaman yang benar tentang kenyataan hidup ini, proses atau secara total diam. Semoga kita melakukan dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan penuh keuletan dan kesungguhan hati. Kita patut merenungkan pula bahwa bangsa kita, Republik saya ini mengalami proses perubahan yang dapat kita rasakan sendiri. Dalam waktu beberapa tahun belakangan ini terjadi perubahan yang harus diterima dengan lapang dada bahwa itu mengalami proses yang nyata dari hari ke hari. Bangsa ini juga harus mengalami proses usia, bisa sakit, dan apakah bisa mati juga. Yang jelas prosesnya dapat kita lihat mengalami perubahan benar. Dapat amati terjadinya proses ini. Mari kita coba sendiri. Namo Buddhaya.